Hai Jetcaster, senang sekali bisa ketemu kita di kolaborasi Jetcaster yang kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan narasumber kita dari sebentar nanti akan saya kenalkan satu persatu. Yang jelas ini adalah gawenya Jetcaster, para podcaster Jawa Timur ada di sini yang diselenggarakan di Viaduk by Gubeng. Ini kafe yang unik karena dikelola oleh kecamatan dan melibatkan banyak UMKM dan makanannya juga seru-seru, dan tentunya dengan saya Didi Cahya yang punya podcast Didi Cahya Bercerita. Langsung lihat kamera saya. Dan juga ini disupport oleh Otoplus Online dan juga mediajatim.com. Ya, menyenangkan sekali kali ini bisa ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak yang tadi sempat ngobrol sebentar yang banyak nggak taunya ya ternyata saya ya. Saya sapa dulu teman-teman dari Cosmic Jatim, komunitas sepeda dan motor listrik. Ada ketua umumnya Mas Bagus. Hai. Selamat malam. Malam, senang banget bisa ketemu dengan Cosmic Jatim dan Mas Marvel yang di sini adalah wakilnya. Ini benar loh. Waktu dikenalkan gitu, dia nanti kamu ngobrolnya sama komunitas sepeda dan motor listrik Cosmic Jatim ya. Tolong diluruskan pikiran saya. Awalnya tuh saya gini, ikhlah apa sih sepeda listrik diomong no. Biasanya orang perumahan-perumahan komunitas sih. Jadi gitu Jetcaster. Saya awalnya mikir ngapain juga ya sepeda listrik itu ada komunitasnya. Nah ternyata ada komunitasnya, dan itu nggak sekadar kendaraan untuk keliling-keliling perumahan. Saya salah ternyata, maafkan saya. Mungkin Mas Bagus bisa cerita dulu. Cosmic Jatim, komunitas sepeda dan motor listrik itu apa? Berdirinya kapan? Berdirinya tanggal 11 April 2021 dengan pertama kali yang mendirikan 3 rider. Asal Wiyung saya sendiri, asal Kenjeran 1 orang, dan asal Kota Baru Triorejo. Pinggir semua ya berarti ya? Pucuk dari pucuk ya. Dan itu kondisi baterai masing-masing motor listrik tidak sama. Tapi kita punya kemampuan, memang sudah mendedikasikan kita tidak menggunakan motor konvensional atau bensin, sudah full untuk mengendarai motor listrik. Jadi tetap datang walaupun titik temunya jauh sekali. Nah, berarti udah keluar dari perumahan itu ya. Jauh banget. Waktu itu berjarak sekitar Wiyung ke Jalan Dr. Sutomo itu sekitar 7 kiloan. Iya. Terkoneksinya gimana? Karena sepengetahuan saya kalau misalnya ada komunitas apa, brand apa, komunitas tipe apa. Lah ini kan sepeda listrik gitu ya. Terkoneksinya waktu itu gimana Mas Bagus? Waktu awal itu komunitas Cosmic itu ada di Facebook Indonesia. Jadi pusatnya di Jakarta. Karena di Surabaya belum ada, kami bikin secara nyata, yang versinya nyata. Jadi selama ini Cosmic hanya bergaung di dalam Facebook. Nah, untuk di Surabaya, saya yang membangun untuk nyata. Jadi lebih ke arah visual. Jadi tidak hanya sharing-sharing di dalam Facebook, tapi juga dikendarai di jalan raya. Gitu. Yuk kopdar yuk. Iya gitu. Dan ini 11 April 2021 di tengah-tengah pandemi ya waktu itu ya? Waktu itu ada gempa Malang. Itu memang momentumnya tuh gimana kok? Nggak tahu, kita hanya pemberani saja sih gitu. Gitu. Iya, sampai sekarang dari 11 April sampai 2021 sampai sekarang sudah berapa anggota di komunitas? Sekarang berjumlah sekitar 76. Ini Surabaya atau Indonesia? Jatim itu dari kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Jombang, terus satunya Malang. Banyak ya ternyata ya, sampai ke kabupaten-kabupaten sebenarnya juga sudah ada ya. Iya, tapi kota-kota kecil itu tidak mau bikin sendiri. Karena di sana itu pengguna motor listriknya masih sedikit. Jadi maunya langsung gabung aja sama Jatim ya, biar kelihatan banyak. Jadi kelihatan gitu ya. Gede, gabung sama Surabaya. Nah, ini sudah terbentuk komunitasnya. Nah, supaya kita juga nggak salah persepsi nih tentang sepeda dan motor listrik. Monggo silakan Mas Bagus atau Mas Marvel yang menjelaskan. Ini
yang didefinisikan sepeda dan motor listrik yang ada dalam komunitas ini yang seperti apa, Mas Silakan Marvin? Mas Fadil, perbedaannya sepeda listrik dulu dan motor listrik. Aha. Kalau secara bentuk sudah terlihat ya, kalau motor itu tidak berpedal dan kalau untuk sepeda udah pasti berpedal. Yang membedakan salah satunya di situ. Oke. Kedua kecepatan. Ya, dan kecepatan juga karena sepeda ya memang kecepatan sepeda antara ya mungkin 20 sampai 30 kilometer. Sedangkan kalau motor kita juga harus sama-sama seperti motor gitu. Oke. Larinya harus sampai 70, bahkan ada yang bisa sampai 150 juga ada. Supaya beberapa orang kayak oh berarti nggak ada bedanya gitu, biar nggak ada pembeda lah gitu. Biar orang-orang ke EV juga agar lebih apa ya lebih modern juga sih sebenarnya kalau dari kendaraan motor mesin ke kendaraan listrik itu tadi, dan lebih irit juga di biaya seperti pajak itu juga lebih murah, jauh lebih murah, Iya. minim perawatan juga. Karena memang ada kompensasi untuk yang ini ya, lingkungan juga ya, Iya, yang ramah lingkungan. Iya, ya. ramah Itu kan lingkungan juga ada itu. potongan pajak kan. Ramah lingkungan itu berarti murah pajak. Iya, murah betul, pajak. betul. Itu memang pemerintah manapun sekarang juga sedang melakukan itu, termasuk Indonesia. Tapi maafkan pertanyaan konyol saya ya. Kalau misalnya sepeda motor listrik jelas gitu ya, tanpa pedal dia sepeda motor listrik. Sepeda motor. Sementara kalau ada pedal berarti sepeda. Ada listrik, ada pedal. Nah, ini gunanya pedal apa? Pedal gunanya itu- listrik apa? Nah, itu. Kalau sepeda listrik menggunakan pedal itu berarti baterai yang dibawa dari pabrikan itu masih sangat kecil sekali, sehingga jarak tempuh juga tidak begitu jauh. Jadi sisanya medal. Oh gitu. Iya. Oke, kalau Jadi- misalnya berangkat full baterainya full gitu itu bisa untuk berapa kilo? Untuk berangkat saja pulangnya medal. Oh, gitu. Jadi separuh gitu, atau kapas tanjakan saja dipakai, di on kan. Karena kapasitas baterainya Iya. memang kecil. Memang kecil. Gitu ya. Jadi bergunanya untuk olahraga biasanya. Iya. Nah, ada yang dipakai olahraga juga. Sebenarnya kalau untuk sepeda banyak sektor sih. Ada yang memang diciptakan untuk keseharian atau istilahnya EDC, everyday carry gitu. Menggantikan motor, membantu tenaga manusia gitu biasanya diciptakan ketika baterainya kecil. Jadi kalau habis masih bisa diengkol. Itulah kenapa kecil. Biar nggak berat juga. Iya. Baterai itu kan lumayan berat ya. Dibuat kecil. Saya kebayang olahraga sepedaan capek, pulangnya ya sudah pakai. Nah, itu salah satunya Aja, gitu. ada yang bermoto seperti itu juga ada juga. Oke. Jadi sudah terjawab ya, Cah Kester. Karena sepeda listrik lebih terjangkau ketimbang motor listrik, benar. Nah. Karena baterai kapasitasnya kecil, rangkanya bentuknya seperti itu, seperti sepeda gitu. Jadi dari bobot sangat ringan. Sangat ringan. Kapasitas baterai sepeda berapa, motor berapa? Sepeda rata-rata pabrikan bikinnya hanya 10 ampere hour. Voltnya di antara 36 ada yang 48 juga. Tapi kebanyakan kalau yang buat olahraga di angka 36 agar baterainya tuh nggak terlalu gede juga. Iya. Baterai nggak terlalu gede itu menempuhnya maksimal 15 kilo. Iya. Oke. Tapi kalau sambil dibantu goes itu bahkan Bisa ada yang lebih. sampai 100 kilo pun baterai masih sisa 60%. Itu juga ada. Orang kan Aku juga nggak tahu. beda ya. Ada yang sukanya nge-onin ngegas gitu, ada yang ngegas atau males medal itu. Tapi ada yang juga memang olahraga. untuk olahraga, jadi di-on-kan pas tanjakan gitu. Nah, betul ada yang kayak gitu. Jadi saya kan ada beberapa teman yang pakai electric vehicle juga kan. Iya. Itu sampai Surabaya ke Batu bateraimu tinggal berapa? Tinggal 60. Padahal kecil baterainya. Oh, berarti dia banyak goesnya daripada elektrikalnya. Jadi elektrikalnya tadi itu untuk membantu agar ringan aja ditanjakan gitu. Betul. Oke. Nah, tadi sempat kita bahas bahwa salah satu yang membuat kita bagus deh kalau kita punya kendaraan listrik itu adalah dari sektor pajak, itu pemotongannya lumayan gitu ya. Nah, kelebihan-kelebihan lagi, kelebihan-kelebihan lain sepeda dan motor listrik itu apa sih yang sekiranya bisa membuat Cah Kester jadi kepengen beralih ke kendaraan ramah lingkungan ini? Menghemat biaya bulanan. Hah? Iya, Yakin? betul sekali. Karena Seperti apa? dipakai, Kenapa? karena dipakai kalau pertama 1 liternya 12.500, motor listrik atau sepeda listrik hanya membutuhkan 1.500 rupiah untuk 50 kilo. Serius. Serius. Punya saya full itu 1.200 malam. Iya. Harus diluruskan dan diperjelas ini. Kabar listrik jeglek ta? Enggak. Jadi sepeda listrik itu kalau memang bisa dimulai dengan listrik yang paling rendah, jadi 900 watt itu bisa. 900 saja sudah bisa untuk ngecas. Bisa. Bisa. Mas Bagus sudah membuktikan. Saya 900 watt.
Dan saya memakai sepeda listrik dari 2,5 tahun yang lalu. Ternyata nggak butuh banyak listrik ya, nggak nyedot listrik cukup banyak. Tidak. Dan irit karena nggak pakai bahan bakar. Minyak. Kita sudah bosan sih ngelihat setiap hari itu SPBU itu belinya secara ngantri. Larang bisa. Larang bisa. Sekali ngecas itu berapa lama? Memang lama, tapi kita hanya malam saja ngecasnya. Pas tidur. Ya, Sehari sekali lah. Sehari sekali cuma gitu. Waktu tidur kan juga gak buang-buang waktu juga Sebenarnya kan. tergantung pemakaian sih. Kalau saya sih pemakaiannya memang untuk pulang pergi kantor dan operasional lainnya, misalnya kesejualan juga gitu. Penuhnya sih sekitar 5 jam. Penuh sekitar 5 jam itu kalau dihabiskan itu bisa untuk berapa kilo? 60 kilo, jauh kan? Wow, Untuk sekelas motor itu jauh. jauh lah. Orang saya juga menang pasar Soponyono. Oke. Atuh. Itu bisa sekali ngecas bisa beberapa hari kalau cuman deket-deket aja. Nah, ya. itu ada beberapa teman juga yang malah seminggu sekali ngecas juga ada. Ada. Jadi memang dia Gede sekali kapasitasnya. kapasitas baterainya itu gede sekali. Jadi punya budget lebih itu mending memperbesar baterai daripada nyari colokan di tengah jalan. Digedein. Kalau dia daripada ngecas di jalan gitu. Dia baterainya digedein. Jadi seminggu sekali dia ngecas. Di hari Minggu. Ngecasnya pun seharian karena kan seminggu dipakai. Langsung seminggu tapi dipakainya. Oke. Dan itu bisa menempuh jarak sekitar Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Bromo. Itu tergantung Bisa 2 kapasitas kali. baterai ya, Tergantung betul. kapasitas. Jadi Madura juga pernah. Tapi harga baterainya juga lumayan gede. Tapi kemarin sempat ngobrol dengan pemiliknya, itu investasi juga. Oh, investasi apa ini, Mas? Investasinya itu baterai bisa bertahan kurang lebih 20 tahun dari perhitungan cycle-nya. 20 tahun dan kita nggak beli bensin, nggak beli. Betul. Jadi lebih Ya. hemat di kantong. Apa ya, perawatannya ya yang normal-normal seperti kampas rem gitu udah pasti. Sudah itu, pasti, itu. Tapi untuk baterai tadi menghematnya bisa sampai 20 tahun itu Nilai bahan bakar. perhitungannya. Kemarin sempat hitung-hitung kasar loh, 20 tahun ini lumayan juga ya gitu. Iya ya. Best deal banget gitu loh. Wirid yo. Iya. Tapi selama ini kita itu dianggap sultan. Iya. Karena ya persepsinya orang-orang Iya, itu iya. motor listrik itu mahal. Mahal. Nyedot listrik, image yang ada di Ya. kepala saya itu nyedot listrik. Tagihan Kok listrik naik gimana gitu. Padahal ternyata enggak ya. Enggak. Jadi PLN itu perhitungannya begini. Setelah 5 jam baru dihitung kalkulasinya. Oh gitu. Jadi bisa dihitung setelah 5 jam itu terdapat rupiahnya 1.500 atau 14875. Itu punya Mas Bagus. Ya beda-beda sih. Beda. Karena wattnya beda, terus Oke. kapasitas baterainya beda gitu. Oke. Punya berapa nih? 1.200. 1.200 ya, kan dia lebih kecil baterainya. Lebih Saya kecil. tahu lah Mas, ini lo kendaraan listrik, sepeda dan motor listrik. Aku gak kesetrum mah. Apa bener nek banjir-banjir kena udan ngono apa aku langsung teret ngono. Kalau kesetrum saya 2,5 tahun yang lalu saya sudah meninggal. Loh, beneran ini serius ya? Kalau kena air gimana? Apa kita harus ngiup dulu atau Ya. kita bisa jalan pas hujan-hujan banjir-banjir? Tips dan trik itu hanya ada di dalam kosmik. Ya Kita harus bungkus baterainya. Oke. Seal. biar nggak konslet. Tapi kalau castrum sebenarnya Kalau enggak karena castrum kecil enggak. sekali voltasenya. Dan justru dan pabrikan tentu sudah mempertimbangkan safety Sudah. ya. Iya, jadi kalau semisal amit-amit kena air gitu, ya sudah nggak bakal kesetrum karena voltnya cuma 36, cuma 48. Benar. Yang saya heran kenapa kok orang-orang malah nggak takut dengan busi motor. Busi motor itu sampai 15.000 watt untuk nyalainnya. Benar. Itu kan kok malah motor mesin kok nggak takut orang-orang, sedangkan kendaraan listrik kok takut kesetrum. Padahal wattnya cuma mentok paling cuma 72 orang-orang itu. Ya ada yang lebih sih beberapa, tapi rata-rata di angka 36 sampai 72 volt doang. Itu kecil sekali itu. Oh, baru ngerti aku. Bener serius. Karena aku bayangin tuh satu boros listrik karena dinyedot listrik banyak. Ternyata itu salah ya. Salah. Terus dua, dia itu sebenarnya bisa dipakai dalam kondisi cuaca seperti apapun. Karena di negara yang sisi pembuatnya di negara China dan Taiwan itu negara badai. Betul. Ada panas, ada banjir bandang, ada cuaca ekstrim. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak beralih ke benar. motor Iya, listrik betul. ini. Jadi sebenarnya dari negara sana itu sudah sangat mumpuni, sudah diperhitungkan. Sepertinya saya terprovokasi. Nggak, aku mikir bensin. Apa mau coba? Tapi gini loh, saya pengalaman pertama ya. Namanya saya orang Surabaya, orang di kantor, orang kota juga ya. Gitu.
saya pakai sepeda listrik itu langsung dijauhi teman-teman. Karena apa paling beda sendiri. Oh, oke. Gitu. Jadi gini loh, mindset orang-orang kita itu kalau ada sesuatu yang lain itu akan dijauhi. Itu sangat bermasalah itu. Dan aku sendiri jawab ke anak-anak, kenapa kamu pakai sepeda listrik? Itu jawabnya panjang sekali kalau gitu. Karena mereka nggak pernah coba, nggak pernah tahu gitu. Betul. Bahkan dinyek, ini gak sok banter iki. Padahal. Ayo adu kemacetan, saya lah paling juara 1. Loh Mas, kalau masuk mall, masuk mana parkirnya nang area ndi Mas? Kita minta izin dulu pertama. Betul. Betul. Untuk motor listrik. Iya. Karena kalau saya tinggal masuk aja, saya sudah pernah ke parkiran Royal, Pak, ini sepeda. Ya udah langsung masuk aja. Masuk ke area sepeda. Iya, area sepeda. Kalau yang motor listrik, tanpa plat nomor itu minta izin dulu, Pak, ini sepeda listrik zaman dulu. Jadi zaman dulu itu memang keluaran dealer tidak mengeluarkan plat nomor. Oh gitu. Memang begitu. Yang sekarang ada. Nah, sekarang ada. Tapi harganya ya lumayan. Oke. Dan speknya juga memang dibuat spek sepeda waktu di zaman itu dulu. Di zaman saya dulu, ya di zaman sepeda yang saya itu memang speknya spek sepeda. Iya. Oke. Hanya saja bentuknya matic gitu. Bentuknya motor matic gitu. Sebenarnya sepeda. Sebenarnya sepeda. Baik, kita kembali ke komunitas. Yes. Kalau motor itu kan jelas ya. Yuk ngapain kita akhir pekan touring yuk, touring. Nah, ini sepeda atau motor listrik ngapain? Berani saja. Serius. Sudah pernah touring sampai mana? Pertama Cengho, Pandaan. Muhammad Cengho itu, Pandaan itu pernah. Oke. Ada yang berangkat yang lebih jauh dari Gresik. Ke Bromo itu juga ada. Bromo juga ada. Ke Probolinggo juga ada. Ke Bromo kuat naik? Kuat. Bukan orang yang naikin sepeda tapi sepedanya dinaikin orang. Iya, kuat. Sangar, Pak. Kuat. Sangar. Jadi menyalip CBR pun kuat. Betul. Kami punya anggota di Sidoarjo. Oke. Itu motornya bisa menyalip CBR. Wow. Berarti sebenarnya kelebihannya banyak ya motor Kelebihannya listrik ini ya memang tidak sesuara. Jadi kalau terus waktunya sangat singkat sekali. Jadi berkendara kita sangat cepat karena ringan. Ya. Oke. Nah kalau motor itu kan safety-nya jelas ya, persyaratannya pakai helm SNI segala macam. Kalau motor listrik? Motor sepeda. Sama. Hah? Maksudnya sepeda. Ya sepeda listrik apa? Kalau kita kan sepeda ya safety-nya sama seperti sepeda. Kalau saya kebetulan di rumah ada 2 helm. Yang pertama helm yang buat downhill itu yang full face. Kadang pakai itu, kadang juga helm pakai sepeda yang biasa di atas itu. Helm BMX itu juga boleh. Karena sepeda gitu. Iya. Jadi sebenarnya safety-nya juga sama ya, Sama aja tetap. Iya. Kalau motor Sama. Sama kan motor harus SNI helm. Berjaket, bersepatu sama. Nah, yang membedakan lagi, ini saya kalau misalnya naik motor gitu ya, ini kan saya tahu bahwa deket ini ada motor mau lewat gitu kan, saya waspada, spion dan lain-lain. Kalau motor listrik kan nggak ada suaranya. Nah ini apa? Safety atau kode-kode apa aja yang ada di jalan? Kalau kami sih lebih baik mengalah dengan motor. Oke. Karena saya sih motor itu kan tidak terhingga jaraknya, kita yang terbatas. Jadi kita mengalah. Mengalah itu membiarkan dia duluan dulu, baru kita menyalipnya. Iya. jadi agak susah juga atau ambil jarak yang agak jauh jadi tidak mepet itu. Karena kan tanpa suara, tiba-tiba lu gitu, motornya tiba-tiba disalip gitu, kaget orang-orang. Tapi malah lebih cepat seperti itu. Kemenangannya saat macet ya. Iya, benar. Bisa belok. Dan kita nggak kepanasan mesin juga. Benar. Jadi kaki kita dingin banget. Soalnya kebetulan di rumah kan saya juga ada Ninja 250 itu kalau macet itu rasanya panas. Emosi banget di kaki itu. Terus kita nggak ada kopling juga. Oke. Matic semua. Ada beberapa yang gigi sih, sudah ada teknologi baru yang menggunakan gigi sudah ada. Tapi tidak pakai kopling. Iya, tidak pakai kopling. Langsung diganti speednya. Kayak Supra gitulah. Di speed gitu. Iya, kayak sepeda juga ada yang pakai ini kan ya gigi juga ya untuk penyesuaian kecepatan dan penggoesan. Gitu. Iya. Nah, ini kalau motor, mobil jelas kalau misalnya ada gangguan ke bengkel. Lah ini ono gangguan nang dia. Kita ada. Kita ada. Jadi kita Cosmic itu ada rider, ada mekanik, ada penghobi, ada penjualan, ada spare part. Ada custom juga. Ada custom builder ada. Custom builder juga ada termasuk saya. Jadi seumpama spare part tidak ada dicari di Indonesia, kita langsung pesan langsung lewat Cina. Saumpama saya kepengen nih gitu ya, punya motor listrik atau punya sepeda listrik.
Kalau sepeda listrik itu saya harus menyediakan budget berapa sampai akhirnya saya punya sepeda listrik? Mulai 2,5 juta hingga ke atas. Iya. Kalau sepeda listrik mulai 2,5 sampai Hingga ratusan juga ada. Ratusan itu sampai kayak 5 jutaan lah. 5 jutaan Sepeda juga listrik. ada, yang ratusan juga ada juga. Seperti kan brand-brand kayak Harley Davidson juga bikin tuh. Kawasaki, terus Dodge juga bikin. Zero ya. Tahu Zero harganya berapa? Zero kan motor. Motor listrik. Iya, ini sepeda. Oh, sepeda. Iya. Yang punyanya GTR itu Dodge GTR itu kan juga dia juga bikin sepeda juga, dan limited itu harganya 150 di Jakarta. Wah, jangan sepelekan sepeda listrik ya. Iya. Kalau motor listrik minimal berapa nih saya harus sedia duit? Motor. Yang layak di jalan raya itu selama ini masih di harga 7 jutaan. Baru ya, saya bilang baru. Kalau bicara soal second bisa di bawahnya. Iku wis sak baterai nih. Sudah, dealer Resmi. 7 jutaan ada. Ya apa Cak Kester? Hah? Ya apa? Ganti Jadi ta? jadi jangan dikira kita itu memang Sultan. sultan beneran. Jadi ada persepsi yang salah di benak masyarakat itu bahwa motor listrik itu mahal. Loh, tahu harganya cuma 7 juta. Dan maintenance-nya lebih mudah juga ya. Dan kita pembelian juga cash. Iya, kita cash juga. Kalau kan termasuk barang elektronik ya. Jadi Betul, harga segitu mending cash ya gitu. Betul. Nah, ini kalau misalnya ada Cak Kester yang melihat dan mendengarkan obrolan kita ini kepengen gabung ke Cosmic Jatim, ada syarat-syaratnya kah? Ada. Yaitu? Syaratnya di atas 17 tahun. Oke. Mengendarai minim sepeda listrik yang harus sudah dipakai harian. Harian itu dalam arti Operasional, ya, kerja, operasional. gitu. Oke. Kalau pengen gabung bisa kontak mana? Atau nomor ke, saya. Atau ke medsos atau gimana? Nomor boleh? Nomor saya Oke. 089 Ah, 676 Oke. 437 Oke. 846. Oke. Ada medsosnya? Medsos, enggak, kita WA-nya sementara grupnya di WA. Oh, di WA grup ya. Ya. Oke, saya ulang ya. Nanti bisa diulang-ulang mendengarkan atau menontonnya Mas Bagus di 089 676 437 846. Oke, sebagai closing statement dari Mas Marfil dulu sebagai pernyataan untuk menutup obrolan kita, apa yang ingin disampaikan kepada Cak Kester? Yang ingin saya sampaikan, ya jangan takut untuk beralih ke kendaraan listrik hanya karena terbilang mahal atau kesetrum gitu. Itu sebenarnya yang mana atau mungkin meledak ya istilahnya. Kan banyak statement kalau nanti kalau meledak gimana, padahal kendaraan BBM juga bisa meledak gitu loh. Sebenarnya mereka berdua sama aja gitu. Ya intinya jangan takut aja untuk beralih ke electric vehicle, karena mau nggak mau kita pada akhirnya juga akan harus ke sana juga. Betul. Karena ada beberapa kendaraan seperti pesawat yang memang nggak bisa dilistrikan. Jadi nanti bahan bakar minyak bisa dialihkan ke situ, lebih lebih ngirit lagi lah. Kalau listrik kan banyak sumbernya itu. Ya bisa dari yang terbesar di Indonesia ya batu bara yang jelas. Betul. Atau bisa dari angin. Saya ada tambahan. Jadi Monggo silakan closing statement dari Mas Bagus. Jadi menggunakan kendaraan listrik jangan takut kehabisan baterai di jalan karena SPKLU dari PLN sudah tersedia. Bisa dilihat di map. Oke. Atau paling enggak amannya kalau mau jalan kita lihat dulu titik-titik mana kita bisa berhenti untuk ngisi daya dari Yang saya coba di Baratajaya 12. Raya Darmo Indomaret Point, Kimia Farma Raya Darmo, Jalan Dr. Sutomo SPKLU Indonesia, Embong Bungu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita beralih ke kendaraan listrik ini selain juga kita berkontribusi terhadap lingkungan ya, karena kita tidak mengeluarkan emisi dan ini juga paling enggak ternyata murah. Memang. Ternyata murah. Saya pikir dengan beralih dengan energi listrik itu lebih mahal, ternyata jauh lebih murah. Oke, Mas Bagus, Mas Marfil, terima kasih sudah bikin saya kaget. Jujur aja saya kaget loh. Jujur saya pertama kali diundang ke acara seperti ini. Ya, ini kita sama-sama pertama kali podcast ini. Iya. Sama saya juga pertama kali nge-host, hati-hati nanti ketagihan ya. Jadi Cak Kester, kalau kita melihat bahwa kendaraan listrik ini merupakan salah satu kendaraan yang bisa menjadi alternatif bagi kita untuk ramah lingkungan, untuk bisa juga ramah terhadap dompet kita. Sekali lagi terima kasih kepada Cosmic Jawa Timur yang sudah hadir di podcast kita di kolaborasi Jetcaster. Dan untuk Cak Kester terima kasih ya
sudah sama kita semua. Habis ini akan ada episode-episode yang lebih menarik, jadi tetap di channel kita. Bye.